Putri Tribhuwana Tunggadewi. Beliau adalah sosok perempuan yang sangat mumpuni dalam goresan tinta sejarah Kerajaan Majapahit. Beliau adalah perempuan yang meletakkan dasar kehidupan bernegara Kerajaan Majapahit. Dalam buku Sejarah Raja-Raja Jawa, sejarah kehidupan keraton dan perkembangannya di Jawa menyebutkan bahwa jasa-jasa besar Tribhuwana Tunggadewi adalah meletakkan dasar-dasar politik kenegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku sobat ambyar dimanapun kalian berada? Balik lagi di channelku Agung Ambyar. Dan buat teman-teman semua yang pecinta sejarah, selamat datang di channelku. Jadi di video sebelumnya aku juga membahas tentang kisah dari Kerajaan Majapahit. Dan kali ini aku akan membahas salah satu tokoh penguasa dari Kerajaan Majapahit. Beliau ini adalah sosok seorang putri atau Raja Putri, di mana sepeninggal Prabu Jayanegara, beliau tidak memiliki seorang keturunan atau putra mahkota. Akan tetapi Prabu Jayanegara memiliki dua orang adik perempuan, yaitu Putri Tribhuwana Tunggadewi dan Putri Dyahwiyat Rajadewi. Tahta Kerajaan Majapahit mengalami kekosongan, di mana pada saat itu juga Majapahit mengalami guncangan. Akhirnya tahta kembali ke tangan Ratu Gayatri, yaitu ibunda dari Tribhuwana Tunggadewi ini. Akan tetapi beliau sayangnya sudah tidak menghendaki urusan duniawi atau ambisi keduniawian. Maka dari itu beliau memutuskan untuk menunjuk salah satu putri pertamanya, yaitu Putri Tribhuwana Tunggadewi, untuk menjadi ratu atau raja putri di Kerajaan Majapahit. Putri Tribhuwana Tunggadewi sendiri sebelumnya tidak pernah terpikirkan bahwasanya beliau akan menjadi penguasa di Kerajaan Majapahit. Akan tetapi atas dasar dharma baktinya kepada sang ibunda, beliau menerima titah dari sang Ratu Gayatri. Semasa kepemimpinan Prabu Jayanegara, kedua adiknya ini konon katanya dilarang untuk menikah, karena Prabu Jayanegara sendiri takut akan ancaman dari suami adik-adiknya ini. Ancaman ini cenderung mengenai tahta dari Kerajaan Majapahit ini sendiri, guys. Jadi Prabu Jayanegara ini takut kalau tahtanya akan terancam oleh suami dari adik-adiknya ini. Maka dari itu sepeninggal Prabu Jayanegara, banyak sekali pangeran-pangeran dari kerajaan-kerajaan kecil berbondong-bondong untuk mengikuti swayembara, di mana siapa yang akan keluar sebagai pemenang, mereka berhak akan menikahi Putri Tribhuwana Tunggadewi dan Putri Dyahwiyat Rajadewi. Putri Tribhuwana Tunggadewi sendiri pada akhirnya beliau dipersunting oleh pangeran yang bernama Cakradhara atau Kertawardhana, dan Putri Dyahwiyat Rajadewi akhirnya beliau dipersunting oleh Pangeran Kudamerta. Dari pernikahan Putri Tribhuwana Tunggadewi ini dengan Pangeran Cakradhara atau Pangeran Kertawardhana, beliau melahirkan seorang putra yang bernama Hayam Wuruk, di mana Pangeran Hayam Wuruk inilah yang kelak akan menjadi raja besar atau raja terkenal di masa kejayaan Majapahit. Tidak perlu lama-lama lagi, mari kita ulas bersama tentang Putri Tribhuwana Tunggadewi. Buat kalian yang baru bergabung, kalian jangan lupa untuk terus mendukung dan mensupport channel ini agar terus berkembang. Dan aku ucapkan buat kalian semuanya, selamat menyaksikan dan selamat menonton. Majapahit terguncang sepeninggal Raja Jayanegara yang tewas dibunuh tabibnya sendiri. Pada tahun 1328 Masehi, putra Raden Wijaya, pendiri kerajaan yang berpusat di Jawa Timur itu, belum sempat dikaruniai anak. Tak ayal kematian Jayanegara menimbulkan polemik terkait siapa penggantinya.
Situasi inilah yang nantinya menaikkan Tribuana Tunggadewi ke tampuk kekuasaan. Lantaran Jayanegara tidak punya putra mahkota yang berhak naik tahta adalah Gayatri, salah satu istri Raden Wijaya yang juga ibu tiri Jayanegara. Namun, Gayatri enggan menjadi penguasa. Ia melepaskan ambisi duniawinya dengan menjadi biksuni. Di lingkaran utama kekuasaan Majapahit, saat itu sudah tidak ada lagi laki-laki. Dari kelima istrinya, Raden Wijaya hanya dikaruniai satu orang putra, yakni Jayanegara, serta dua orang putri, yaitu Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiyat Raja Dewi. Gayatri kemudian memberi titah kepada putri pertamanya, Tribuana Tunggadewi, untuk naik tahta menjadi ratu penguasa Majapahit. Demi baktinya kepada sang ibunda, Tribuana bersedia dan kelak mengantarkan Majapahit ke gerbang kejayaan. Nama asli Tribuana Tunggadewi adalah Dyah Kitarja. Beberapa bulan setelah Jayanegara tewas, ia dinobatkan sebagai penguasa kerajaan Majapahit pada tahun 1329 dengan gelar Sri Tribuana Tunggadewi Maharaja Sajaya Wisnuwardhani. Tribuana Tunggadewi dipanggil sebagai Raja Putri untuk membedakan dengan istilah ratu yang dalam tradisi kerajaan di Jawa memiliki makna yang luas. Ratu bukan hanya disematkan kepada perempuan saja, namun bisa juga untuk menyebut wanita terhormat yang punya pengaruh di istana. Raja Putri Tribuana Tunggadewi sebenarnya tidak pernah terpikir naik tahta sebagai pemimpin kerajaan Majapahit. Ia hanya mematuhi titah sang ibunda Gayatri, dan memang karena tidak ada keturunan laki-laki lain sepeninggal Jayanegara. Semasa Jayanegara masih hidup, Tribuana Tunggadewi dan adiknya Dyahwiyat dilarang untuk menikah. Jayanegara takut tahtanya terancam oleh suami-suami kedua adik tirinya itu. Setelah raja kedua Majapahit itu tewas, banyak pangeran dari berbagai negeri yang datang untuk melamar Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiyat Raja Dewi. Setelah diadakan sayembara, Tribuana Tunggadewi dipersunting oleh Pangeran Cakradara atau Kertawardhana, bangsawan muda keturunan Raja-Raja Singosari. Sedangkan Dyahwiyat dipersunting oleh Pangeran Kudamerta. Nantinya perkawinan Tribuana dengan Cakradara dikaruniai anak laki-laki bernama Hayam Wuruk. Orang inilah yang kelak membawa Majapahit mencapai puncak keemasan berkat rintisan serta bimbingan sang Raja Putri. Selama era Jayanegara, tahun 1309 hingga 1328, Majapahit belum sempat menikmati masa-masa indah. Ia dianggap lemah, jahat, dan tidak bermoral. Banyak intrik yang muncul karena kepemimpinannya yang dinilai kurang baik. Setidaknya sudah terjadi lebih dari 8 kali pemberontakan terhadap Jayanegara, yang akhirnya tewas dibunuh tabibnya sendiri. Naik tahtanya Tribuana Tunggadewi sebagai pengganti Jayanegara pun sempat memantik keraguan, karena belum ada sejarahnya Majapahit dipimpin seorang perempuan. Namun sang Raja Putri berhasil menepis skeptisme itu dan justru menjadi pembuka gerbang Majapahit menuju masa keemasan. Dalam buku sejarah Raja-Raja Jawa, sejarah kehidupan keraton dan perkembangannya di Jawa menyebutkan bahwa jasa besar Tribuana Tunggadewi adalah meletakkan dasar-dasar politik kenegaraan Majapahit. Gajah Mada berperan besar dalam kesuksesan era Tribuana saat dilantik menjadi Mahapati pada tahun 1334. Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa. Ia berikrar tidak akan merasakan kenikmatan duniawi sebelum berhasil mempersatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Pada era Tribuana Tunggadewi inilah ekspansi besar-besaran dimulai. Tahun 1343, Majapahit menaklukkan Bali. 3 tahun berselang, giliran kerajaan-kerajaan di kawasan lain di Nusantara
terutama di Sumatera yang ditundukkan. Majapahit sebenarnya sedang menuju kegemilangan ketika Tribhuwana Tunggadewi memutuskan turun tahta pada tahun 1350. Keputusan tersebut diambil seiring wafatnya Gayatri. Bagi Tribhuwana, singgasana Majapahit sebenarnya adalah hak sang ibunda yang memberinya kuasa untuk menjadi pemimpin. Maka dari itu, setelah Gayatri tiada, Tribhuwana Tunggadewi menganggap bahwa amanat sang ibunda telah ditunaikannya. Dan ia merasa tidak berhak lagi menjadi penguasa meskipun saat itu Majapahit tengah merintis pamor sebagai kerajaan yang dikdaya. Dalam nuansa Jawa, warisan kerajaan-kerajaan konsentris menyebutkan bahwa Raja Patni atau nama lain Gayatri dan putrinya Tribhuwana Tunggadewi jelas-jelas memegang peranan penting dalam kehidupan politik kerajaan Majapahit selama zaman mereka, yakni tahun 1328 hingga 1350. Tahta Majapahit selanjutnya diserahkan kepada putra mahkota Hayam Wuruk. Tribhuwana Tunggadewi sendiri kemudian menempati posisi sebagai salah satu anggota Sabta Prabu, semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga kerajaan. Sebagai penghormatan untuk Gayatri, Raja Hayam Wuruk menggelar upacara besar-besaran, yakni upacara serada. Seluruh pegawai istana, pemuka kerajaan, rakyat, juga para raja dari berbagai negeri datang berbondong-bondong ke Majapahit untuk menghadiri upacara tersebut. Selanjutnya Tribhuwana Tunggadewi juga Gajah Mada mendampingi Hayam Wuruk mengelola pemerintahan, termasuk meneruskan obsesi penaklukan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Pada masa inilah Majapahit mencapai puncak kejayaannya yang dirintis sejak era kepemimpinan sang Raja Putri Tribhuwana Tunggadewi. Oke guys, itu tadi sepenggal kisah atau sepenggal cerita tentang sosok perempuan yang sangat hebat, sangat mumpuni dari kerajaan Majapahit, yaitu Putri Tribhuwana Tunggadewi atau Gusti Ratu Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Dan buat kalian semuanya, aku ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang pro dan kontra, boleh kalian tambahkan, boleh kalian benarkan informasi tentang Putri Tribhuwana Tunggadewi agar semua sejarah ini lebih jelas lagi. Dan aku ucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-temanku Sobat Ambyar, Agung Ambyar dimanapun kalian berada.